Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semua baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas sebuah film animasi Donghua yang berjudul Knight on the Bridge, yang mana alur cerita dan grafik animasi 3D-nya sangat disayangkan jika kalian lewatkan. Secara garis besar, film ini mengisahkan bagaimana usaha umat. Kita simak sinopsis dan ulasannya terlebih dahulu. Namun sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang menyukai konten dari channel ini, bisa klik tombol subscribe dan menyalakan tombol notifikasinya. Dengan begitu teman-teman tidak akan ketinggalan dengan film-film terbaru dari channel ini. Di awal film ada sebuah planet yang bernama Starwell. Di sana terdapat suatu tempat dan yang mereka menyebutnya sebagai tanah terlarang. Dikisahkan ada seorang iblis yang bernama Beast Genesis. Ia berniat untuk menyegel Sasol yang merupakan raja iblis yang berasal dari negeri entah berantah. Sasol sendiri sudah dikurung selama jutaan tahun di tempat tersebut. Dikarenakan segelnya sudah hancur, sehingga dia bisa keluar dari tempat tersebut. Dan saat itu dia langsung menampakkan dirinya di hadapan Beast Genesis. Tanpa ampun Sasol langsung menghajarnya di kala itu. Di sana Beast Genesis pun berusaha keras dan menghabiskan tenaganya untuk menghadapi Sasol. Sehingga pada akhirnya Beast pun menyegel Sasol kembali. Di saat terakhir Beast pun berkata bahwa akan ada seseorang yang akan meneruskan perjuangannya kembali untuk menghentikan Sasol yang ingin menguasai planet bumi. Beast pun kemudian berubah wujudnya menjadi kristal hitam yang bertebaran melintasi planet-planet. Lalu kristal hitam itu menuju ke medan yang terpilih, yang salah satunya adalah planet bumi. 5 tahun telah berlalu, perjalanan kristal pun telah sampai di bumi. Terlihat para ilmuwan belum juga bisa mengkonfirmasi kristal hitam tersebut. Tapi satu yang pasti, mereka mendeteksi di dalam kristal hitam tersebut menyimpan energi yang sangat luar biasa. Dan bahkan dapat menimbulkan kelengkungan dalam ruang dan waktu. Yang mana jika umat manusia dapat memanfaatkannya dengan baik, maka perjalanan antar galaksi pun dapat dilakukan. Para ilmuwan juga memastikan jika kristal tersebut berasal dari planet Starwell. Untuk tindak lanjut penemuan ini, maka para ilmuwan pun memutuskan untuk membentuk sebuah pasukan khusus untuk pergi ke Starwell menggunakan pesawat yang akan diberikan tenaga kristal hitam tersebut. Sementara itu terlihat seorang penjaga yang bernama Chenmo yang sedang panik dikarenakan ia melihat kristal tersebut mengeluarkan tenaga yang tidak stabil. Sehingga Chenmo pun berusaha untuk menghubungi sang kapten. Akan tetapi semua itu telah terlambat. Energi kristal itu semakin meningkat dan pada akhirnya meledak dan mengenai tubuh dari Chenmo. Beruntung insiden tersebut tidak menyebabkan luka yang serius terhadap Chenmo. Mendengar hal itu, sang kapten pun merasa senang karena melihat Chenmo telah tersadar dari komanya yang sudah selama 6 bulan lamanya. Ia lalu mengatakan kepada Chenmo bahwa seminggu lagi misi mereka ke Starwell akan segera dilaksanakan. Tidak lupa Chenmo menceritakan semua kejadian aneh yang dilihat dalam penglihatan batinnya saat menerima ledakan dari kristal tersebut. Yang ternyata ia melihat saat Beast yang sedang menyegel Sasol. Akan tetapi sang kapten tak menanggapi dengan serius, dikarenakan sang kapten pun berpikir itu hanyalah halusinasi yang dialami oleh Chenmo. Seminggu telah berlalu, kini tibalah saat mereka akan berangkat menuju Starwell. Terlihat peluncuran mereka pun berjalan dengan lancar. Dan selama perjalanan, seluruh awak kapal akan mengalami hibernasi. Setelah sekian lama, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Terlihat Chenmo adalah orang pertama yang terbangun dari hibernasi panjangnya. Dan lalu ia kemudian berkeliling untuk mengecek awak kapal lainnya. Kemudian ia pun menyalakan semua fungsi dari kapal tersebut. Betapa terkejutnya Chenmo di kala itu setelah mengetahui bahwa ia dan satu timnya sudah berhibernasi selama 150 tahun lamanya. Saat Chenmo mengecek semua perjalanan pesawat, tiba-tiba datanglah monster dari belakang yang langsung menyerangnya. Dalam kepanikan, ia berusaha menghindari serangan tersebut. Dan ternyata monster tersebut adalah tim rekannya sendiri yang sudah berubah menjadi monster efek dari hibernasi tersebut. Diketahui bahwa monster tersebut adalah sang kapten. Namun dikarenakan Chenmo merasa terancam, ia pun berusaha memusnahkan monster tersebut. Akan tetapi tiba-tiba datang monster lainnya yang menghajar Chenmo secara bertubi-tubi. Namun anehnya Chenmo dapat mengeluarkan kekuatan dahsyat dari dalam dirinya. Akibat kekuatan besar yang dikeluarkan,
Tebing yang menahan pesawat mereka pun mengalami kehancuran, sehingga menyebabkan pesawat itu pun jatuh ke jurang. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki oleh Chenmo, akhirnya dia bisa keluar dengan selamat. Dan lalu Chenmo pun bertemu dengan sebuah robot. Sontak membuat dirinya kembali kebingungan disebabkan tempat tersebut terdapat banyak monster. 3 tahun telah berlalu. Terlihat Chenmo saat ini sudah berbeda penampilan. Saat itu ia sedang dikejar oleh monster. Meski telah berlari sekuat tenaga, monster itu pun tetap mengejarnya, sehingga Chenmo pun harus menghadapi monster tersebut. Berkat bantuan alat gravitasi yang dimiliki, Chenmo pun pada akhirnya dapat menghabisi monster tersebut. Ditemani oleh sebuah robot yang selalu bersamanya yang bernama Wuhu, Chenmo berniat untuk mendatangi sebuah pesawat yang terjatuh dahulu kala. Sambil menghampiri makam sang kapten dan teman-temannya, di sana ia mengungkapkan sebuah keluh kesahnya yang tak kunjung mendapatkan kabar baik dari bumi, dan setiap harinya ia selalu dihantui oleh rasa penyesalan karena sudah mengikuti misi tersebut. Beruntungnya saat ini ia sudah bergabung dengan sebuah tim yang baru dan sudah berhasil membuat sebuah pesawat yang mungkin saja bisa membawanya pulang ke planet bumi. Setelah mengucapkan salam perpisahan, Chenmo bersama Wuhu memutuskan untuk kembali ke markasnya. Di sisi lainnya terlihat sebuah pesawat yang sedang berusaha menembus pertahanan Starwell. Namun dikarenakan pertahanan yang begitu kuat, orang yang mengendalikan pesawat tersebut terpaksa mengeluarkan tabung pengaman untuk mendaratkan pesawatnya di Starwell. Yang lalu sebuah robot yang bernama Asura melihat pemandangan tersebut. Kemudian ia berniat untuk mendekatinya. Tak sampai di situ, Chenmo pun melihat hal tersebut dan bergegas mengajak Wuhu dan robot komandan untuk memeriksa benda tersebut. Setelah sampai di sana, Chenmo mengkonfirmasi benda yang jatuh tersebut merupakan penerbangan milik Kekaisaran Tron. Kemudian robot komandan berasumsi jika bangsa Tron tersebut ingin menerobos pertahanan dari Starwell. Namun pesawatnya mengalami kerusakan yang sangat parah, sehingga harus mendarat secara darurat. Lalu mereka langsung turun ke bawah untuk mengecek pesawat itu. Akan tetapi mereka tidak menemukan siapapun dalam pesawat. Setelah diteliti, ada jejak kaki yang telah mendahului mereka dan kemudian sudah membawa orang ini ke markas mereka. Sementara itu Asura sudah berada kembali di markas. Tidak sengaja memancing para monster yang membuat mereka ramai-ramai mengikutinya ke markas. Beruntung dikala itu Chenmo dan yang lainnya menyadari hal tersebut dan juga datang tepat waktu untuk melawan para monster. Kemudian robot komandan mengaktifkan ranjau tanah yang mengakibatkan sebagian monster yang datang menyerang mengalami kematian. Namun ranjau tersebut tidak berfungsi bagi monster yang berterbangan, dan lalu Chenmo memerintahkan Wuhu untuk mengaktifkan sistem pertahanan mereka yang sempat terhenti. Tak butuh waktu lama, para monster pun berhasil dimusnahkan setelah sistem keamanan berhasil diaktifkan. Dikarenakan Chenmo sudah kelelahan, ia pun memutuskan untuk beristirahat. Akan tetapi setelah listrik kembali menyala, tiba-tiba ada seorang wanita yang tidak sadarkan diri di sisinya. Tak lama kemudian Asura pun datang. Ia lalu meminta maaf kepada Chenmo karena lupa memberitahukan mengenai wanita yang ia selamatkan tersebut. Wanita ini ternyata adalah putri dari Celiti, yang merupakan salah satu bangsa keluarga Tron. Lalu perdebatan pun terjadi dikarenakan robot komandan tidak bersedia jika wanita tersebut berada bersama mereka karena mengingat dahulu kala wanita itu pernah menyerang Starwell dan merupakan bangsa yang kejam. Robot medis lalu mendeteksi jika struktur tubuh dari Celiti ini berbeda. Diketahui bahwa wanita ini memiliki kemampuan bergenesis secara otomatis dan mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Karena merasa kasihan, Chenmo menunggunya hingga tersadar dan menunda keberangkatan mereka ke planet bumi. Kene yang merupakan komandan kemudian memintakan Duran untuk segera memulai pencarian sang putri di planet Starwell dan mencari keberadaan dari Avocalifron. Tak lama kemudian mereka pun berhasil mendapatkan sebuah informasi tentang terjatuhnya pesawat milik Tuan Putri. Diketahui penyebab terjatuhnya Tuan Putri dikarenakan dirinya nekat menerobos sistem pertahanan dari planet Starwell. Kene pun memerintahkan pasukannya agar bersiap di posisi masing-masing.
karena mereka akan berhadapan dengan sistem pertahanan Starwell. Tiba-tiba mereka pun diserang ribuan pesawat tempur milik Federasi. Lalu pesawat intinya berhasil menembak dengan telak pesawat mereka, sehingga pesawat itu mengalami kerusakan yang cukup hebat. Dengan hal itu, kemudian Kelly memintakan Duran untuk menembak pesawat inti Federasi itu, dan hancurlah pesawat tersebut. Sementara itu di markas Chemo, Clitty yang sudah sekian lama tertidur akhirnya terbangun. Chemo beserta lainnya yang baru pulang berburu dikagetkan dengan pedang yang telah mengunus ke lehernya. Melihat hal itu, Clever langsung menyerangnya, begitupun Azura dan robot komandan. Namun mereka akhirnya tidak berdaya di tangan Clitty. Kemudian Clitty mengambil Cloud yang diduga milik kakaknya dari Azura. Clitty pun bertanya di mana mereka mendapatkan benda itu. Dikarenakan tidak ada yang menjawab, Clitty pun menggunakan kemampuannya hingga Cloud itu memancarkan gambar kakaknya yang sedang berada di suatu tempat. Ia pun bertanya di mana tempat itu, namun lagi-lagi Chenmo dan yang lainnya tidak bisa menjawab. Namun akhirnya Wuhu mengetahui di mana tempat itu dan Clitty pun membawa pergi Wuhu bersamanya. Di suatu tempat terlihat Raja Iblis sedang memerintahkan anak buahnya untuk mencari barangnya yang telah diketemukan. Sedangkan Clitty bersama-sama Wuhu akhirnya telah sampai ke tempat yang mereka tuju. Kemudian ia meminta untuk mengaktifkan menara kristal hitam untuk mencari Hugh Galena. Namun ternyata ia tidak punya otoritas untuk melihatnya. Lalu ia memasukkan Cloud milik kakaknya itu. Dan akhirnya otoritas dikonfirmasi untuk mencari jejak kakaknya. Tapi hasilnya nihil, mesin itu tidak bisa menemukan lokasinya. Sementara itu Chenmo dan yang lainnya telah sampai juga di menara kristal hitam, tempat di mana bangsa Tron menambang kristal hitam. Sedangkan Clitty telah keluar dari dalam tempat itu. Melihat Clitty tidak tahu apa yang di benak mereka, Chenmo dan yang lainnya memprovokasi Clitty. Dengan merubah wujud, Clitty langsung menyerangnya. Dengan sekali sabatan pedangnya, mereka pun tidak berdaya. Lalu Clitty memutuskan untuk kembali ke pangkalan. Tidak mau ditinggal di tempat itu, Chemo pun mengatakan ada pesawat di pangkalan, tapi semuanya rusak dan tidak berguna. Asalkan ia mau membawanya, Chemo berjanji akan memperbaikinya. Tak berpikir lama, Clitty pun membawa pergi ia bersamanya, sedangkan yang lainnya ditinggal di tempat itu. Clitty dengan Chemo pun telah sampai di pangkalan itu, yang diikuti belakangan oleh robot komandan dan yang lainnya. Di pangkalan mereka pun mulai memperbaiki pesawatnya. Dan jika pesawat itu selesai, Clitty akan pergi ke dataran tinggi Lomo, yang entah di mana keberadaannya. Tiba-tiba sekelompok monster menyerang mereka. Clitty dengan merubah wujudnya bertarung dengan mereka. Sedangkan Chemo dan yang lainnya masih terus berusaha memperbaiki pesawat itu. Namun apa yang terjadi? Setelah pesawat itu siap, Chemo dan yang lainnya meninggalkan Clitty yang sedang bertarung melawan monster. Di pesawat, Chemo dan yang lainnya merasa senang karena merasa tipu dayanya berhasil. Setelah berjalan beberapa lama, kemudian Chemo melihat para monster terus berdatangan ke pangkalan. Karena merasa kasihan kepada Clitty yang sedang bertarung sendirian, lalu Chemo memutuskan untuk kembali ke pangkalan. Di pangkalan pesawatnya itu terkena serangan yang berakibat fatal. Namun begitu, mereka tetap bertarung dengan para monster untuk membantu Clitty. Namun, tiba-tiba muncul pemimpin para monster itu dan langsung menyerang Clitty. Akibat serangan itu, Clitty pun tergeletak tidak berdaya. Chemo kemudian membawa Clitty masuk ke dalam pangkalan yang diikuti oleh yang lainnya. Namun pemimpin monster mengejarnya. Lalu Clever memberondongnya. Akan tetapi dengan satu lontaran tombak milik Clitty pun maju menyerangnya. Ternyata mutan itu adalah pamannya sendiri, yaitu York. Clitty pun tidak berdaya menghadapi keganasan York.
Giliran Azura baku hantam dengannya. Namun sepotong demi sepotong ia dipreteli oleh York. Sampai bertemu di season berikutnya.